Ketika dia tiba di aula Singlin, anak Jonathan sudah dikirim sedang berdiri di sana dengan malu-malu. Anak ini. Kakek Herman tahu bahwa anak dari Jonathan tidak terlihat baik. Panggil seseorang. Wajah Jensen memucat. Anak ini kurang didikan. Mumpung masih muda, sudah saatnya mengajarinya mana yang benar dan salah. Jika tidak, setelah dewasa, dia akan menjadi seperti Jonathan. Halo kakek, namaku Leo Baker. Halo, Bibi. Anak itu sangat takut pada Jensen dan menyapa semua orang dengan lucu. Anak yang lucu, ayo, kakak akan memberimu permen. Monica dengan penuh cinta mengeluarkan permen dan menyerahkannya kepada anak itu. Anak itu terlalu malu untuk menerimanya. Ia menatap Jensen, dan setelah Jensen mengangguk, dia baru berani mengambil permen dan memakannya. Guru, anak ini sepertinya memiliki masalah dengan paru-parunya. Dia memiliki penyakit ini di usia muda, dan dia sangat lucu. Sungguh menyedihkan sekali hidupnya. Monica sedang mendiagnosisnya, setelah itu, dia menemukan bahwa ada penyakit di tubuh Leo. Lucu. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu tidak melihat saat dia menjadi nakal. Jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, orang lain akan kehilangan nyawanya. Ini kanker paru-paru stadium menengah. Ketika dia kecil, dia mengidap penyakit tuberkulosis. Dia tidak menangani dengan benar kanker yang dideritanya. Jensen menjelaskan bahwa dia ke lantai 3 dan sembuhkan dia. Setelah mengatakan itu, dia menatap orang-orang Jonathan dan berkata, kembali dan katakan pada Jonathan bahwa anak itu akan tinggal di sini sementara. Baik. Orang-orang itu dengan hormat pergi. Kanker paru stadium menengah tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memperkuat ki paru-paru. Membutuhkan obat tradisional Huasia dan akupuntur untuk menyembuhkannya secara perlahan. Dan permasalahan ini paling cocok untuk tinggal di aula Singlin. Bawa Leo ke lantai 3, biarkan dia berbaring. Jensen akan memberikan akupuntur, sambil menunjukkan ke Monica. Setengah jam kemudian, Jensen pergi bersama kakek Herman. Dia sudah memberikan metode perawatan kepada Monica. Karena penyakit ini tidak akan sembuh dalam waktu singkat, jadi Jensen tidak terburu-buru mengobatinya. Dia naik mobil untuk pergi ke lokasi rumah sakit. Tempat ini terletak di zona pengembangan baru, dan orangnya tidak banyak maupun sedikit, sehingga sangat cocok. Jika rumah sakit mulai dibuka, itu dapat membantu lebih banyak orang. Di dalam mobil, kakek Herman menghela napas dengan emosi. Aku tidak menyangka membuka rumah sakit di kehidupanku saat ini, setelah bekerja di klinik. Menurut generasi tua, rumah sakit adalah kantor publik yang jauh lebih unggul daripada klinik mereka. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, sekarang tidak seperti sebelumnya. Banyak rumah sakit adalah milik pribadi. Faktanya, mereka hanyalah sebuah klinik yang lebih besar. Itu jelas berbeda. 1-2 orang bisa menjalankan klinik. Namun, rumah sakit tidak bisa berjalan tanpa ratusan orang, ucap kakek Herman. Jensen mengangguk. Rumah sakit itu memiliki banyak departemen dan merupakan sebuah tim. Jika tidak ada pesanan, akan sangat merepotkan untuk dikelola. Namun, dia percaya bahwa Charlie Lancaster bisa menyelesaikan masalah ini untuknya. Selain itu, Melody dan Ferrell sedang menindaklanjuti masalah ini dan seharusnya bisa menyelesaikannya. 20 menit kemudian, dia tiba di lokasi baru rumah sakit. Tempat ini seharusnya menjadi rumah sakit, tetapi karena kekurangan dana, jadi proyeknya mati di tengah jalan. Charlie Lancaster kemudian mengambil alih dan merenovasi sisa proyek dan sebuah rumah sakit akhirnya terbangun. Ini adalah kenyamanan jika kamu memiliki uang. Pada saat ini, ada sejumlah orang berkumpul di gerbang rumah sakit. Ada dokter terkenal dari Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia dan bahkan ada Master Ernest. Setelah melihat sebuah mobil datang, mata semua orang berbinar. Dr. Jensen. Saat Jensen turun, semua orang menyambutnya. Pertunjukan sebesar ini seperti sedang menyambut seorang pemimpin. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Dia merasa rumah sakit baru saja dibuka, jadi tidak perlu membuat pertunjukan sebesar itu, tetapi dia berpikir bahwa dia adalah ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia dan mempromosikan obat tradisional, jadi tidak apa-apa. Guru. Melody dan yang lainnya juga berlari mendekat. Mereka semua terlihat sangat bahagia.
Selama periode waktu ini, mereka menindaklanjuti masalah rumah sakit. Melihat rumah sakit akhirnya terbuka, mereka semua merasakan keberhasilan. Dr. Jensen, rumah sakit ini dibuat berdasarkan proposal Anda, namanya adalah Rumah Sakit Scott. Bagaimana menurut Anda? Charlie juga datang. Baiklah. Jensen mengangguk. Faktanya, selain Aula Singlin, dia terlibat dalam semua lapisan masyarakat, termasuk diet, teh herbal, kosmetik, konstruksi, dan sekarang dia memiliki sebuah rumah sakit. Namun, tidak seperti industri lainnya, rumah sakit adalah target Jensen, sementara diet dan kosmetik hanyalah sebuah permainan. Begini saja, mari kita minta ketua Jensen untuk menandatangani namanya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Charlie tersenyum dan menatap semua orang. Tentu saja, itu ide yang bagus. Pria yang paling bersinar di industri medis mengangguk. Kini Jensen sudah menjadi pemimpin dalam industri medis dan sangat disegani. Jensen tidak punya pilihan selain mengambil kuas dan menulis beberapa karakter besar di atas kertas. Orang yang murah hati dan pintar. Tertulis nama Jensen. Charlie segera meminta seseorang untuk menyimpan kertas itu, dan kemudian meminta seseorang untuk mengukirnya menjadi patung batu dan memasangnya di depan rumah sakit. Melihat gerbang rumah sakit, kini ada karpet merah dengan balon-balon besar yang menggantung di kedua sisinya. Saat Jensen mendatangi gerbang, suasana yang dibawakan oleh pembawa acara justru makin meriah. Kedua sisi karpet merah penuh dengan keranjang bunga, yang dikirim oleh seorang dokter terkenal di ibu kota. Setelah semuanya siap, upacara pembukaan dimulai, dan itu menarik banyak orang. Apalagi melihat banyak dokter terkenal yang hadir, kepercayaan masyarakat di rumah sakit juga meningkat 1 poin. Jensen sedang memegang mikrofon dan mengucapkan beberapa patah kata dengan sopan. Sejumlah besar wartawan sedang merekam dan mewawancarai Jensen. Boom! Namun pada saat ini, 50 meter dari jalan, terdengar suara ledakan. Saat melihat ke sekeliling, dia melihat dua pihak sedang bertarung, sedang memegang pipa baja. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini semuanya adalah pekerja konstruksi. Melihat adegan ini, wajah Charlie dan yang lainnya tenggelam. Hari ini adalah hari pembukaan rumah sakit Scott. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang akan dipikirkan Dr. Jensen? Tuan muda Charlie, 3 hari yang lalu, aku sudah meminta seseorang untuk menangani daerah dekat sini. Orang-orang ini tiba-tiba bertarung, dan aku sudah meminta seseorang untuk bertanya. Ternyata ini terjadi karena masalah pengangkutan material dari insinyur dan membuat kedua belah pihak berebut material, sehingga terjadi pertarungan. Seorang pria berjas datang berlari dengan cepat dan berbisik pada Charlie. Secepat mungkin, kamu pikirkan sebuah cara untuk menyelesaikannya. Charlie berkata dengan dingin, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit Scott, namun rumah sakit akan mengadakan upacara pembukaan. Namun masalah merepotkan ini akan merusak acara yang ada. Selain itu, ada banyak wartawan di sini. Baik. Pria berjas itu mengangguk dan pergi, tetapi hatinya sedikit pahit. Perkelahian antara pekerja semacam ini, jika lebih banyak orang yang datang, mana mungkin bisa dihentikan. Namun, dengan banyaknya orang yang datang, para wartawan pasti akan menambahkan api ke laporan berita. Meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan rumah sakit, tapi pasti akan berdampak. Dr. Jensen, abaikan saja mereka. Mari kita lanjutkan upacara pembukaan rumah sakit. Master Ernest melihat dari kejauhan dan menasihati Jensen. Pokoknya, selama kamu tidak datang untuk mencari masalah, kamu tidak perlu peduli dengan hal lain. Apalagi perkelahian dengan skala besar seperti ini, pihak polisi pasti akan menanganinya. Jika kamu mengabaikannya, masalahnya akan makin besar. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ekskavator dan buldoser sudah dikirim untuk menangani mereka. Akan tetapi, upacara pembukaan rumah sakitnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jensen. Jadi, dia tidak perlu sampai turun tangan. Begitu ada korban jiwa atau mengalami cedera serius dalam skala besar, dan tak bisa dihindari, mereka perlu datang ke rumah sakit kita. Rumah sakit kita baru saja dibuka, dan jelas kami tidak cukup berpengalaman dalam menangani banyak orang yang terluka. Saat itu tiba, ada orang yang akan menyulut api dan tidak baik untuk rumah sakit kita, ucap Jensen sambil berlari. Master Ernest tiba-tiba menampar dahinya. Benar, kenapa dia tidak memikirkannya?
Jarak antara kedua pihak hanya beberapa puluh meter. Jensen dengan cepat berlari dan berteriak, semuanya berhenti. Namun, tidak ada yang mendengarkannya sama sekali. Mereka semua bermata merah. Kunci pas baja menyambut pihak lain dengan putus asa. Hal itu membuat Jensen sedikit salah tingkah. Jika orang-orang ini adalah orang-orang dunia Jianghu, dia akan menyelesaikannya dalam beberapa menit tanpa mengatakan apa-apa. Namun, orang-orang ini hanyalah pekerja imigran. Tidak. Mungkin untuk menggulingkan mereka semua. Dr. Jensen, polisi sedang dalam perjalanan. Mari kita tunggu. Saat ini, Charlie juga berlari mendekat. Ini sudah terlambat. Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah ada pistol? Ada. Charlie mengangguk sambil tersenyum dan meminta seseorang untuk membawa pistol. Dor. Setelah Jensen menerimanya, dia melepaskan tembakan ke langit. Suaranya terdengar keras, dan saat itu juga, ratusan orang yang sedang bertarung di sana berhenti. Namun, tak lama kemudian mereka melanjutkan bertarung dan mengabaikan suara pistol. Para idiot ini. Jensen memarahinya, dia tahu jika orang-orang ini bukanlah orang-orang seni bela diri. Begitu kedua belah pihak terluka, itu akan memengaruhi keluarga mereka. Dia bergegas membantu orang yang paling terluka. Satu pukulan pada satu waktu, orang yang dijatuhkan olehnya sama sekali tidak bisa bangun. Ketika Charlie melihat ini, dia juga meminta orang-orangnya untuk menghentikannya. Namun, hari ini dia tidak membawa banyak orang dan efeknya tidak besar. Boom! Boom! Pada saat ini, suara bulldozer datang. Jensen telah melompat ke ruang pengemudi dan mengendarai bulldozer hingga bergemuruh. Bertarung, jika kamu tidak ingin hidup, teruslah bertarung. Arah yang dikendarainya adalah pusat pertarungan antara dua kelompok orang itu. Akibatnya, mata semua orang tertarik dengan bulldozer. Bagaimana mereka bisa berani bertarung? Bajingan, siapa yang begitu kejam? Itu membunuh nyawa orang. Teriak seorang pria memakai helm pengaman yang sepertinya seorang kontraktor tenaga kerja. Siapa kamu? Jensen menghentikan bulldozer di tengah-tengah dua kelompok orang itu dan menatap pria itu dingin. Aku adalah mandor mereka. Namaku Brooks. Pria itu berkata dengan marah, siapa kamu dan ikut campur dalam urusan kami? Mengumpulkan orang untuk bertarung, kamu tidak ingin hidup lagi. Jensen melompat dan tiba di depan Brooks. Dia menendangnya. Tendangan ini menahan kekuatan aslinya, tetapi masih membuat Brooks terbang lebih dari 10 meter dan menghantam tanah hingga tidak bisa bangun. Kamu berani memukul Brooks? Orang-orang yang mengikuti Brooks sangat marah. Mereka meraih jeruji baja dan hendak menyerang Jensen. Brooks adalah pemimpin mereka dan bertanggung jawab untuk melakukan banyak hal. Beberapa tahun yang lalu, mereka tidak dapat mengumpulkan uang dari lokasi konstruksi. Brooks memimpin untuk memintanya kepada bos dan membuat mereka memiliki tahun yang baik. Bagi mereka, Brooks adalah orang tua mereka yang terlahir kembali. Aku akan lihat siapa yang berani macam-macam denganku. Jensen meninju sekop bulldozer. Seluruh bulldozer bergerak, dan tanda tinju yang jelas muncul di sekop. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak. Jika pukulan ini mengenai seseorang, apakah mereka masih hidup? Di sisi lain, Mandor Miko juga gemetar ketakutan. Namun, Jensen sudah lebih dulu menatapnya. Kemudian datang sebuah tendangan. Dia juga terbang keluar lebih dari 10 meter dan menabrak tanah sambil berteriak sedih. Jensen menatap kedua kelompok dengan dingin. Aku ketua rumah sakit SCAT di dekat sini. Siapa yang menyuruhmu untuk bertengkar di sini? Kamu seorang ketua. Kenapa kamu memukul seseorang? Ini sangat tidak masuk akal. Seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an berkata dengan marah. Memukul bajingan seperti kalian. Jensen berteriak, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan, kamu malah bertarung. Kamu di sini untuk bekerja dan mendapatkan uang demi menafkahi keluargamu, bukan untuk bertarung. Apa yang akan keluargamu lakukan setelah kamu bertarung? Jika kamu mematahkan tangan dan kaki kamu, siapa yang akan menafkahi mereka? Jika kamu mati dan masuk penjara, apa yang akan keluargamu makan dan minum? Sekarang dalam hitungan ketiga, jatuhkan senjata di tanganmu. 1, 2. Semua buruh berangsur tenang. Sebelumnya mereka sangat marah. Mereka tidak berpikir ke depannya, tapi sekarang mereka tahu, mereka harus siap menanggung konsekuensinya.
Bagaimana jika sudah mati? Mereka harus masuk penjara. Apa yang akan keluarga mereka lakukan? 3. Setelah suara ketiga Jensen terjatuh, semua orang meletakkan kunci pas baja dan benda lainnya. Pada akhirnya, mereka tersadar setelah bertarung. Wajar kalau mereka takut setelah menenangkan diri. Saat itu, mobil polisi akhirnya datang dan menekan tempat kejadian. Dr. Jensen, aku telah membuatmu kesulitan. Direktur kantor polisi terdekat secara pribadi keluar dan berkata sopan kepada Jensen. Dia sudah menanyakannya sebelumnya. Orang yang bergerak adalah Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia dan memiliki berbagai koneksi, jadi dia memiliki sikap yang baik. Perseteruan di antara mereka, biarkan mereka tengahi secara tertulis. Singkirkan semua orang yang bertarung, tapi ada baiknya jika kita memberi mereka pelajaran yang tepat. Jensen mengangguk menatap direkturnya. Lapor, masalahnya sudah diklarifikasi. Situasinya seperti ini, karena sebuah proyek awalnya dilakukan oleh Brooks, tetapi bos tiba-tiba mengubah kata-katanya dan menggantinya dengan Miko. Saat itu, proyek sudah setengah dikerjakan oleh Brooks dan yang lainnya. Namun tidak mendapatkan uang kembali dan proyeknya dirampas. Jadi, dia marah dan membuat permasalahan seperti ini. Seorang polisi datang dan berkata, Jensen mengerutkan keningnya, bos milik perusahaan apa? Membuka perusahaan konstruksi. Cepat periksa. Jensen berteriak. Jangan khawatir, kami akan terus menyelidikinya. Jika kami menemukan tindakan ilegal, kami akan menghukum mereka sesuai dengan hukum dan tidak akan mentoleransi mereka. Direktur mengangguk pada Jensen dan pergi kembali dengan kesibukannya. Pada saat ini, Melody datang dan berkata, Guru, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menghentikan perkelahian. Para wartawan baru saja merekamnya. Ketika dipasang di internet, itu pasti akan menaikkan nama rumah sakit Scott. Jensen menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Puluhan orang terluka parah dalam perkelahian sebelumnya. Kini mereka harus segera dikirim ke rumah sakit. Satu-satunya rumah sakit terdekat adalah rumah sakit Scott. Itu tergantung pada tingkat penanganan darurat kita. Jika kita tidak bisa mengatasinya, orang lain akan menambahkan api ke dalamnya. Dampaknya pada rumah sakit Scott tidaklah kecil. Ah! Melody berseru. Jangan linglung, cepat kirim yang terluka ke rumah sakit untuk dirawat, biarkan aku melihat apa yang telah kamu pelajari selama periode waktu ini, ucap Jensen. Baik. Melody dan Farrell dengan cepat membiarkan ambulans datang dan satu persatu mengirim orang yang terluka ke rumah sakit. Sebenarnya, Jensen tidak yakin apakah Melody dan yang lainnya bisa mengatasinya, tapi ini juga sebuah kesempatan untuk mengasah mereka. Jika Melody dan yang lainnya dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna, itu berarti pada waktu biasa, memberikan rumah sakit ke mereka untuk mengurusnya tidaklah masalah. Dr. Jensen, aku khawatir akan ada hal lain yang terjadi. Ketika semua orang berjalan ke rumah sakit, Charlie berkata dengan suara rendah. Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Pemilik perusahaan konstruksi mengatakan bahwa mereka hanya dipercayakan dengan masalah ini. Mereka tidak tahu siapa itu. Pihak lain memberi mereka 3 juta sebagai hadiah. Tangkap bos dan hadapi dia sesuai hukum. Jensen berkata dengan samar, aku tidak salah menebak pihak lain memprovokasi kami, tapi mereka tidak berani datang secara terbuka. Mereka hanya ingin kita untuk membodohi dirinya sendiri. Wajah Charlie tenggelam. Dengan reputasi Jensen di lingkaran atas, hanya sedikit orang yang berani melakukan provokasi. Jika orang ini berani melakukannya, dia mungkin memiliki banyak koneksi. Puluhan orang yang terluka dikirim ke rumah sakit untuk dirawat. 36 orang terluka. 15 di antaranya terluka parah, dan 2 di antaranya nyawanya dalam bahaya. Tengkorak mereka retak. Jensen secara pribadi mengobati kedua orang ini. Setelah sibuk lebih dari seharian, situasi akhirnya terkendali. Melody, kerja bagus. Jensen melihat Melody dan memujinya. Anak-anak muda ini memiliki ambisi dan aspirasi. Namun, yang kurang dari mereka adalah kesempatan untuk membuat pengalaman. Setelah melalui keadaan darurat ini, mungkin semua orang sudah tumbuh dewasa. Aku masih mengandalkan bantuan kalian semua. Melody mengungkapkan senyum, tapi dahinya penuh dengan keringat, menandakan bahwa dia benar-benar sibuk. Namun, apa yang dia katakan benar.
Hari ini, ada semua dokter terkenal dari asosiasi, bahkan para direktur dan orang lain yang datang untuk memberi selamat dan memberikan beberapa petunjuk untuk mengendalikan situasi. Terima kasih semua. Jensen juga berkata kepada semua dokter. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Mereka semua adalah dokter. Dalam situasi seperti ini, hal yang utama adalah menyelamatkan orang. Semua dokter tertawa sopan. Melihat sekeliling lagi, banyak keluarga pasien yang juga mengucapkan terima kasih pada para dokter. Jensen mengambil kesempatan untuk berkata pada semua orang, jangan khawatir. Rumah sakit Scott baru dibuka hari ini, dan semua biaya pasien digratiskan hari ini. Apalagi kita di sini bersama Aula Singlin. Kartu yang kamu daftarkan di Aula Singlin, juga bisa digunakan di sini. Rencana dalam hatinya adalah Aula Singlin akan bertanggung jawab atas penyakit yang sulit disembuhkan, dan rumah sakit ini akan bertanggung jawab atas penyakit biasa. Dengan cara ini, efisiensinya akan meningkat. Terima kasih, Dr. Jensen. Semua orang serempak berterima kasih. Banyak dari mereka datang dari Aula Singlin. Tentu saja, beberapa dari mereka datang setelah melihat iklan. Dalam setengah bulan pertama pembukaan rumah sakit, Charlie akan melakukan upaya besar dalam mempromosikannya. Dokter, coba periksa aku. Saat itu, seorang pria berwajah hitam bergegas memasuki gerbang dan berteriak ketika dia melihat dokter. Tidak perlu terburu-buru, di mana kartumu? Seorang perawat segera berlari menerimanya. Aku akan memeriksanya. Jensen berjalan mendekat, mengambil kartu medis dari pria berwajah hitam, dan kemudian meminta Melody untuk membawanya ke mesin untuk dipindai. Sistem rumah sakit terhubung dengan sistem Aula Singlin. Itu dilakukan oleh Elisa, dan sangat efisien. Jensen melihat catatan medis yang ada di mesin dan mengerutkan keningnya. Maaf, rumah sakit Scott tidak bisa menerimamu. Apa? Bukankah rumah sakitmu baru saja dibuka? Mengapa tidak bisa berobat? Baiklah, rumah sakitmu yang bermartabat ini sungguh memilih pasien, aku ingin menuntutmu. Pria itu tercengang dan menjadi marah. Para pasien di sekitar sedikit kesal. Aula Singlin terkenal dengan perawatannya yang murah dan perlakuan yang sama. Bagaimana mungkin untuk memilih pasien? Kamu telah mendaftar di Aula Singlin 7 kali, tetapi kamu belum pernah ke dokter sama sekali. Aku tidak salah menebak, kamu pasti menjual kartu yang terdaftar kepada orang lain. Jensen berkata dengan samar, sistem kami menunjukkan bahwa kamu telah masuk daftar hitam rumah sakit dan Aula Singlin. Jika reputasimu tetap tidak berubah, kamu tidak akan pernah bisa menemui dokter di sini. Aku. Pria itu tertegun. Dia tidak menyangka sistem rumah sakit begitu kuat, jadi dia bisa mengetahuinya. Ternyata seorang calo. Orang seperti ini adalah yang paling dibenci. Mereka hanya menipu uang dengan melakukan mengantre, yang lain menunggu bantuan, hanya karena mereka menempati antrean dan membuang waktu perawatan terbaik. Orang seperti ini harus ditolak selamanya. Keluar kamu. Semua orang bersumpah, dan wajah pria yang marah itu menjadi makin suram. Uang itu didapatkan dengan bekerja, tetapi uang yang didapatkan secara tidak bermoral. Apa kamu tidak takut akan pembalasan? Kenapa kamu tidak memikirkannya? Ketika kamu mengantre kartu tersebut, penyakit orang lain sudah mencapai saat yang paling kritis. Jensen berkata dengan dingin, rumah sakit baru buka hari ini, jadi aku tidak akan memanggil polisi. Kamu menindas orang. Aku ingin memberitahu koran dan mengeksposmu. Mata pria itu memerah karena marah. Tidak perlu terlalu merepotkan. Ada banyak wartawan di sini. Kamu bisa mengadu pada mereka sekarang. Jensen menunjuk reporter di seberang sana. Ekspresi pria itu membeku. Sebelumnya, dia hanya ingin mengintimidasi Jensen, tapi dia tidak menyangka jika dia sama sekali tidak takut. Kamu pikir kamu satu-satunya rumah sakit di ibu kota? Sebagai upaya terakhirnya, pria itu pergi dengan marah dan berkata, rumah sakit omong kosong, kalian sangat percaya padanya. Cepat atau lambat, kamu akan dibunuh olehnya. Mendengar ini, semua orang sangat marah dan mengutuk orang ketika mereka diusir. Sangat tidak bermoral. Wajah Jensen menjadi dingin dan dia berkata ringan, ini adalah gagal ginjal kronis, juga dikenal sebagai uremia. Kamu perlu mencuci darah dalam jangka panjang. Biaya perawatan di ibu kota sekitar lebih dari 1.000 yuan. Yang terpenting adalah kamu harus mencuci darah untuk waktu yang lama.
Selain itu, karena tidak fungsional ginjal, kamu telah kehilangan pekerjaanmu. Tanpa sumber keuangan tertentu, kamu hanya bisa menunggu kematian. Jika kamu memiliki sikap yang baik, rumah sakit kami akan buka hari ini. Tidak akan ada masalah untuk mengobatimu dengan obat tradisional secara gratis, atau jika kamu sembuh. Tapi karena sikapmu, rumah sakit kami menolak. Kamu memang benar. Di ibu kota bukan hanya rumah sakit kami. Kamu bisa menjalani cuci ginjal jangka panjang di rumah sakit lain. Ketika pria itu mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah drastis. Hari ini, semua biaya pengobatan di rumah sakit digratiskan, dan keterampilan medis Dr. Jensen adalah yang terbaik di ibu kota. Dia bisa menyembuhkannya, tetapi karena sikapnya, dia sudah kehilangan kesempatan ini. Dr. Jensen. Pria itu mulai panik. Silakan keluar. Jensen sama sekali tidak tergerak dan meminta petugas keamanan mempersilakan pria itu keluar. Sudah sepantasnya. Ini namanya bunuh diri kalau berbuat zalim. Benar, ketika dia mendapatkan uang dari pasien orang lain, dia tidak mengharapkan pembalasan hari ini. Orang seperti ini, kamu harus memberinya penderitaan, jika tidak masyarakat akan berada dalam kekacauan. Semua orang serentak bertepuk tangan. Dari sudut pandang ini, rumah sakit Scott juga merupakan rumah sakit berprinsip. Dengan cara ini, tidak akan ada hal-hal seperti diam-diam menerima hadiah, melompat antrean untuk mendaftar, dan sebagainya. Para dokter terkenal di ibu kota juga mengangguk kecil. Jika situasi sebelumnya diubah menjadi kebiasaan, itu akan membuat kanker yang terus menjalar di rumah sakit. Namun, ketua tidak melakukannya. Prinsip tidak dapat dilanggar, jika tidak maka akan terjadi kekacauan. Dr. Jensen, siapa itu Dr. Jensen? Saat itu, beberapa orang berpakaian jas bergegas masuk. Minggir. Banyak anggota keluarga pasien hanya berdiri menghalangi. Mereka tidak melihat mereka dan mendorong mereka dengan kasar. Pria ini sangat biadab. Banyak orang tidak puas, tetapi melihat orang-orang ini berpakaian tidak biasa, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kamu adalah Dr. Jensen. Pemuda yang berjalan paling cepat dan berkumis itu sontak menatap ke arah Jensen. Ya, itu aku. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Baiklah, cepat ikut denganku. Tuan muda kami telah diracuni dan membutuhkan dokter segera. Begitu pemuda itu menarik tangan Jensen, dia ingin pergi. Jensen menampar tangan itu dengan ketidakpuasan. Ia sama sekali tidak mengerti situasinya. Orang ini menariknya pergi. Itu terlalu sulit diatur. Namaku Saburo Kobayashi, dan tuan muda kami adalah keluarga Kobayashi. Dia sedang dalam kondisi darurat. Jika kamu tidak ikut pergi denganku, kamu akan mati. Apakah kamu berani bertanya? Pemuda itu berteriak dengan marah, dan kekuatannya sangat kuat. Rumah sakitku baru saja dibuka, dan aku harus bertanggung jawab. Selain itu, jika kamu ingin aku berkunjung, kamu harus memberitahu aku sebelumnya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Jensen berucap samar. Saburo sangat marah dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan pergi sekarang atau tidak? Keluarga Kobayashi mereka adalah seorang konglomerat besar di negara matahari, dan mereka juga terkenal di dunia. Mereka datang menemui Jensen secara pribadi, namun Jensen sebenarnya tidak bersedia. Hanya karena Jensen terkenal di ibu kota, mereka jadi teringat pada dokter lainnya. Mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk diundang secara pribadi. Tidak akan pergi. Jensen menolak dengan dingin. Dia memiliki kesan buruk terhadap orang-orang negara matahari. Misalnya, para koki yang bertarung dengan Jensen terakhir kali, para koki itu bernama Tristan Nakamura dan dia sangat baik. Jika mereka kalah, mereka bersedia menerima kekalahan. Namun, orang-orang ini berbeda. Mereka mendominasi dan tak tertandingi, seolah rumah sakit itu dijalankan oleh keluarganya. Dr. Jensen, kamu adalah seorang dokter terkenal Huasia. Apa kamu begitu sombong? Kita adalah teman. Jika kamu begitu mengabaikan teman-temanmu, menggunakan kata-kata Huasia, kamu terkesan tidak sopan. Saburo berteriak lagi, selain itu, keluarga kami adalah keluarga konglomerat. Kamu tidak bisa menyinggung kami. Jika benar teman, aku akan memperlakukanmu dengan sopan, tapi sikapmu bukan seperti teman. Kemudian, aku seorang dokter, tapi ada 3 macam orang yang tidak akan aku obati. Pertama, mereka yang tidak menghormatiku tidak akan aku obati.
Kedua, mereka yang mempertanyakan pengobatan tradisional tidak akan diobati. Ketiga, mereka yang galak dan jahat tidak akan diobati. Jensen berkata dengan dingin, begitu kamu datang, kamu tidak bisa langsung menarikku pergi. Ini tidak sopan bagiku. Mungkin kondisi pasien parah, tetapi kamu harus tahu bahwa ada orang yang lebih parah yang hadir di sini daripada dia. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu ingin uang? Ini kuberi untukmu. Saburo menjadi marah dan mengeluarkan buku cek untuk menulis, lalu melemparkannya ke Jensen. 10 juta, apakah cukup? Kalian adalah orang yang paling rakus. Jika kamu ingin uang, katakan saja. Satu kalimat membuat Jensen marah. Ini adalah penghinaan. Tidak cukup, apakah 30 juta cukup? Cepat ikut aku. Saburo menulis cek lagi. Sangat sombong, punya uang itu sangat hebat. Di mata mereka, kita seperti budak. Jika kita menginginkan uang, kita harus patuh. Ini tidaklah sopan. Orang-orang di sekitarnya semuanya tidak puas. Uang, tidak ada seorang pun yang tidak menyukainya, tetapi jika mencintai uang, maka gunakanlah dengan bijak. Jika seperti Anda yang mengambil uang untuk mempermalukan orang, orang yang mengambil uang tersebut apa bedanya dengan anjing? Kamu mau mempekerjakanku untuk uang kecil ini? Kamu meremehkan dokter pengobatan tradisional kami. Jensen mencibir, meraih cek dan merobeknya, dan melemparkannya ke wajah Saburo. Idiot! Saburo marah dan berkata, kami adalah konglomerat dan investor. Jika kamu menyinggung kami, tidakkah kamu takut pihak berwenang akan datang menekanmu? Kita bisa membuat rumah sakitmu tutup dalam 1 menit. Kalau begitu coba saja. Jensen mencibir, menggunakan pejabat untuk menekannya. Saburo berpikir bahwa dia adalah seorang dokter terkenal di ibu kota dan dia lemah di bidang lainnya, bukan? Jika pejabat tidak bisa melakukannya, kamu dapat mencoba untuk meminta orang-orang di jalan mencobanya, mungkin itu akan memiliki efek yang berbeda. Jensen kembali berucap. Ketika Saburo melihat Jensen tidak peduli dan masa bodoh, dia marah dan berkata, dasar manusia rendahan. Sebenarnya, sebagai dokter, aku harus memperlakukan pasien secara sama. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Setelah membayar biaya konsultasi dan mendaftar, aku dapat mempertimbangkan untuk berkunjung. Saat ini, nada bicara Jensen berubah. Saburo sedikit tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengatakannya dengan baik, tapi dia tidak meminta uang, tapi dia serakah. Katakan padaku, berapa biaya konsultasinya? Saburo mengangkat dagunya. 1 miliar, itu biaya pendaftaran, biaya konsultasi, 3 miliar, ucap Jensen samar. Rahang Saburo jatuh ke tanah, harga setinggi langit, harga setinggi langit. Kamu terlalu serakah. Aku akan melaporkan kalian ke atas bahwa kalian tidak ramah kepada teman negara MU. Saburo berteriak. 1 miliar tidak ramah? Kamu menganggapku terlalu enteng, kan? 1 miliar adalah rambut bagiku. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah seorang dokter, dan tanggung jawabku adalah merawat pasien, tapi kemampuan medisku tidak digunakan untuk meraup keuntungan, apalagi untuk menjilat orang lain. Selain itu, karena kamu, mulai sekarang, setiap orang negara matahari yang datang ke rumah sakitku biaya pendaftaran sebesar 1 miliar dan biaya mengunjungi 3 miliar. Oh iya, kata-kata terakhirku, baumu seperti ikan buntal. Orangmu seharusnya keracunan oleh ikan buntal. Segera pergi ke dokter. Jika terlambat, pasien mungkin akan kehilangan nyawanya. Ketika Saburo mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya gemetar dan dia bersumpah, bukannya kamu manusia rakus dan kotor, tuan muda kita diracuni oleh makanan ikan buntal di Huasia, karena kamu tidak bermoral? Wajah Jensen berubah dingin. 1. Kalian suka makan ikan buntal. Ini adalah sesuatu yang seluruh dunia tahu. Ikan buntal mungkin dibawa olehmu dan tidak dimasak dengan baik. 2. Kamu pikir aku dan kamu teman dan terus mentoleransi umpatan MU. Namun dari sudut pandang pribadiku, jangan menunjuk dan memarahiku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih jari Saburo dan menariknya ke bawah. Wajah Saburo terlihat kesakitan dan membiru. Jika kamu tidak disiplin, aku akan mendisiplinkan mulutmu untuk keluargamu. Hanya satu tangan menarik Saburo, Jensen mengangkat tangan dan menamparnya. Plak! Tubuh Saburo jatuh hingga setengah berjongkok di tanah. Plak! Tamparan Jensen seperti palu, dan menamparnya lagi.
Saburo dipukuli dan berjongkok di tanah, tetapi karena jarinya dicengkeram, dia tidak bisa melawan Jensen. Kalau aku mendengarkan keserakahanmu lagi, aku tidak akan hanya meninju wajahmu lagi. Di bawah tamparan ketiga, Saburo dilemparkan ke lantai, dan kemudian Jensen mengusirnya hingga meleset di sepanjang lantai lebih dari 10 meter. Pertarungan yang bagus, Dr. Jensen. Orang-orang ini tidak bermoral, mereka hanya kurang disiplin. Dr. Jensen, kami mendukungmu. Menyenangkan, kita lihat apakah mereka masih berani sombong. Jangan lupa, ini Hwasia. Orang-orang di sekitarnya bersorak dan sangat bersemangat. Dr. Jensen, aku akan mengingatmu. Tunggu pembalasan keluarga kami. Di lantai, Saburo diangkat dan melihat dengan tatapan membunuh. Enyahlah kamu. Jensen berteriak, jauh di dalam matanya, terdapat niat membunuh di matanya. Dalam menghadapi pasien, dia seperti dokter biasa, baik hati, tetapi dalam menghadapi orang-orang yang tidak bermoral ini, niat membunuh dari beberapa saat yang lalu secara tidak sadar menyembur keluar. Saburo masih ingin mengatakan sesuatu yang jahat. Namun, ketika dia ditatap seperti ini, seluruh tubuhnya bergetar dan dia segera melarikan diri bersama dengan orang-orangnya. Melihat mereka kabur dengan putus asa, tepuk tangan di tempat itu bahkan lebih keras. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Jensen menenangkan kerumunan dan membuat rumah sakit kembali seperti semula. Dr. Jensen, kejadian sebelumnya sudah divideokan. Charlie berjalan mendekat saat ini. Jensen mengangguk. Rumah sakit baru saja dibuka dan mengalami 2 gelombang masalah. Salah satunya adalah mengumpulkan orang untuk bertarung, dan yang satunya adalah provokasi dari orang luar. Terlalu aneh untuk mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Lebih baik tinggalkan video. Aku juga berpikir begitu. Charlie mengangguk dan berkata, jika mereka diracuni oleh ikan buntal, para konglomerat ini seharusnya segera dilarikan ke rumah sakit besar. Mengapa mereka mendatangimu? Kecuali jika seseorang secara khusus memprovokasi. Aku harap mereka bisa lebih bijaksana. Jensen sebenarnya tidak terkejut. Untuk pembukaan seperti rumah sakit, orang-orang yang memusuhinya tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Di sisi lain, Saburo dan yang lainnya datang ke Hotel Permata dan langsung menuju kamar. Bagaimana keadaannya? Apakah Dr. Jensen sudah kamu undang? Seorang pria parubaya menatap seorang pemuda di tempat tidur dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sudah, dia tidak akan datang dan bahkan memukulku. Ketua, Dr. Jensen ini terlalu gila. Saburo mengeluh dengan marah. Wajah pria parubaya itu tenggelam dan berkata, kirim Ryu ke rumah sakit terdekat dulu. Kondisinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Awalnya, dia mengira Dr. Jensen akan datang, jadi dia terus menunggu, tetapi sesuatu telah terjadi. Jika dia tidak mengiriminya ke rumah sakit, dia akan mati. Kata Master Azura pemimpin dokter pengobatan tradisional adalah Dr. Jensen. Itu sebabnya aku pergi kepadanya. Dia sangat baik sehingga dia tidak memberiku wajah. Setelah dikirim ke rumah sakit, pria parubaya itu berjalan mondar-mandir dengan marah di luar bangsal. Presdir Kobayashi, apakah masalah tuan mudamu sudah terselesaikan? Maaf, aku berada di luar ibu kota dan tidak bisa datang. Bukankah aku sudah meminta Dr. Jensen untuk membantumu? Saat ini, seorang pria tua berjalan cepat dengan 2 asisten. Bajingan itu, aku sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Jika dia tidak bersedia muka lupakan saja. Tapi dia juga memukul orang-orangku. Raiden Kobayashi berkata dengan marah. Bagaimana bisa seperti ini? Dr. Jensen ini tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jangan khawatir, nanti aku akan memberinya pelajaran. Master Azura berpura-pura tidak puas dan berkata, omong-omong, bagaimana racun ikan buntal tuan mudamu? Jika belum terselesaikan, aku akan mengobatinya. Terima kasih, Master Azura. Raiden Kobayashi mengangguk dan berkata, Dr. Jensen ini berani mempermalukan orang-orang dari keluarga Kobayashi. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia hanya seorang dokter. Dia kira dia seorang bos dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Master Azura tidak berbicara ketika dia mendengar ini. Ia memasuki ruang rawat, namun terdengar cibiran di bibirnya. Padahal, selama ini dia selalu berada di ibu kota, tapi dia mencari alasan untuk tidak berkunjung. Ia justru mendesak Jensen untuk keluar, membuat Jensen dan keluarga Kobayashi untuk bertarung.
Dia juga bisa menikmati keuntungan dari keadaan ini. Apalagi dia juga yang mengatur pertarungan di lokasi konstruksi untuk membuat rumah sakit skat kacau dan awak media punya alasan bagus untuk membuat api. Namun, dia tidak menyangka bahwa rumah sakit skat sangat brilian. Baru saja dibuka, tapi bisa menangani masalah ini dengan tenang. Di sisi lain, Jensen sibuk di rumah sakit sampai malam, dan kemudian mengajak Melody dan yang lainnya untuk makan sebagai perayaan pembukaan rumah sakit. Rumah sakit ini baru saja dibuka, tapi banyak hal yang harus dilakukan. Ketika pertama kali rumah sakit lain buka, mereka tidak memiliki masalah seperti ini. Mengapa kita semua mengalaminya? Untungnya, Dr. Jensen menanganinya dengan tenang. Namun, keluarga Kobayashi mungkin tidak akan berhenti. Yang paling kutakutkan adalah mereka mengadu ke kedutaan. Jangan khawatir, kami punya bukti video. Selama makan, semua orang masih memikirkan apa yang terjadi hari ini. Jensen, rumah sakit ini akhirnya dibuka. Aku berharap bahwa rumah sakit kami benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh mempraktikkan pengobatan untuk keuntungan. Kakek Herman dalam suasana hati yang baik. Ia meminum beberapa gelas lagi dan meraih tangan Jensen. Jangan khawatir. Rumah sakit ini terjangkau, ramah kepada orang-orang. Ini adalah prinsip rumah sakit kami. Aku akan mengawasi mereka untuk melakukannya setiap saat. Jensen menghibur. Bagus, bagus. Kakek Herman sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua orang merasa cukup untuk makan dan minum, mereka berangsur-angsur bubar. Jensen pulang sendirian dan memandangi ibu kota dengan cahaya yang tenang, dia merasa sedikit kehilangan di hatinya. Mimpinya adalah mempromosikan pengobatan tradisional, dan sekarang dia selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Akan tetapi, Elena tidak ada di sini dan dia merasa seperti ada yang hilang. Orang itu terlihat sangat akrab. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba, Jensen berhenti berjalan. Melalui kaca restoran elit Eropa, dia melihat seorang pria yang terlihat akrab. Pria itu mengenakan setelan putih dan terlihat jujur. Yang duduk di hadapannya adalah seorang wanita berpakaian modis, yang tampak seperti gadis cantik berkulit putih dan kaya. Omong-omong, bukankah itu mantan suami kepala koki Dujan si Sabrina? Jensen akhirnya ingat, jika dia pernah menginap di rumah Sabrina selama 1 malam dan pernah melihat pria di foto di atas meja. Menggelengkan kepalanya, Jensen juga memasuki restoran elit Eropa. Sebenarnya, dia merasa bahwa Sabrina dan mantan suaminya belum menyelesaikan nasib mereka, tetapi mereka hanya bosan bergaul satu sama lain dalam untuk waktu yang lama, dan sedikit lelah karenanya. Namun beberapa hal akan dihargai hanya ketika seseorang kehilangan, mengetahui bahwa apa yang ada di luar tidak akan pernah lebih baik daripada apa yang ada di rumah. Mungkin jauh di lubuk hati keduanya saling merindukan dari jauh, hanya karena wajah mereka menolak untuk memecahkan masalah ini. Setelah duduk di kursi yang tidak jauh dari mereka berdua, Jensen bertanya dan mengetahui bahwa mereka sedang kencan buta. Tuan Juno, aku tidak menyangka bahwa perbedaan antara wajah aslimu dan internet tidak besar. Wanita itu memandang pria itu dengan ringan dan berkata, penampilannya tidak buruk, 6 poin, tingginya 1,78 meter, dan secara keseluruhan, aku puas. Nona Indi, wajahmu juga tidak jauh berbeda dengan foto-foto yang di internet. Jawab pria itu sopan. Nyatanya, masih ada celah. Saat ini, kecantikan begitu kuat, terutama bagi wanita, yang terbaik dalam gambar kecantikan. Perbedaan antara foto di internet dan orang sungguhan tidaklah kecil. Kesan pertama lumayan bagus, kamu bisa mencoba untuk melanjutkan hubungan kita. Nona perempuan yang bernama Indi melanjutkan, apakah kamu sudah memesan makanan? Kamu pesanlah. Pria itu masih sopan. Lupakan saja, kamu pesan duluan. Indi juga sangat sopan. Pria itu hanya bisa melambai kepada pelayan dan berkata, pesan menu sesuai apa yang aku atur sebelumnya. Restoran elit Eropa ini sangat terkenal di ibu kota. Kebanyakan dari mereka memesan tempat secara daring. Dia sudah mengatur menu sebelumnya. Aku dengar kamu menceraikan mantan istrimu. Boleh aku bertanya apa alasannya? Indi bertanya. Sebenarnya ini cerita yang panjang. Pria itu tersenyum masam. Sebenarnya hubungan dengan mantan istrinya tidak rusak. Hanya saja mantan istrinya sudah bosan padanya.
Namun, dia berpikir bahwa semuanya dilakukan dengan baik, hanya saja tidaklah cukup romantis. Ini pasti salahmu. Seorang wanita menyerahkan segalanya demi menikah denganmu. Kamu tidak membuatnya bahagia atau memberinya rasa aman. Ini adalah kesalahan yang kamu lakukan. Indi tiba-tiba berkata dengan samar, pernikahan terakhir yang gagal mungkin telah membuatmu memahami kekuranganmu. Aku harap kamu bisa lebih mengerti tentang hubungan kita. Pria itu langsung merasa dirugikan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Faktanya, keduanya bercerai karena ketidakcocokan mereka. Ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari, tetapi wanita ini telah menyalahkan semua kesalahan pada pria itu. Ini adalah temperamen Tuan Putri yang sangat khas. Apa pekerjaan kamu? Aku melihat bahwa kamu berpakaian cukup baik. Apakah gaji bulananmu 50.000 yuan? Saat ini, Indi bertanya lagi. Aku bekerja di sebuah perusahaan dan gaji bulananku sekitar 20.000 yuan. Hanya 20.000 yuan. Tahun ini, dengan gaji 20.000 yuan tidak cukup menafkahi keluarga. Aku tidak menyangka gajimu begitu rendah. Dengan 20.000 yuan, sebenarnya itu cukup untuk tinggal di kota kami. Siapa bilang, wanita membeli alat kosmetik, yang harganya sebulan mendekati 10.000 yuan. Ditambah lagi sesekali pergi berwisata, dan membeli pakaian serta tas. Dan membutuhkan uang tidak sedikit. Omong-omong, kamu berada di kota tingkat pertama di selatan, kan? Apa kamu punya rumah sendiri? Ya, ada satu rumah mewah di pusat kota. Omong-omong, mantan istrikulah memberikannya padaku. Itu bagus, setidaknya aku punya rumah, tapi jika aku berhubungan denganmu, aku akan pergi ke selatan. Pada awalnya, aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku khawatir tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan selama 1 atau 2 tahun. Gajimu mungkin harus diserahkan padaku untuk diamankan. Indi melanjutkan, bagaimanapun, kamu sudah menikah, tapi aku tidak. Aku menderita kerugian saat menjalin hubungan denganmu. Aku mengerti. Pria tidak terlalu memperhatikan uang. Mobil jenis apa yang kamu punya? Indi bertanya lagi. Mobil Fortuner sekitar harga 300.000 yuan. Mobil ini agak terlalu buruk. Aku pikir jika kita menikah, kamu harus mengganti menjadi Mercedes-Benz. Itu akan lebih baik sekitar harga 500.000 yuan. Lagi pula, kita harus kembali mengunjungi para orang tua. Aku tidak ingin kerabatku berpikir bahwa aku tidak menikah dengan baik. Indi mengerutkan kening.